Selamat siang, Mbak. Iya siang Ibu. Eh, Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Eva Damayanti, ahli gizi yang bertugas di rumah sakit ini. Mohon maaf, saya kalau boleh tahu, apakah benar saya berbicara dengan Mbak Kholilat? Betul Ibu. Eh, saya izin menjelaskan tujuan kita hari ini ya. Jadi pada hari ini kita akan melakukan asesmen gizi dan diagnosis untuk mengetahui kondisi kesehatan status gizi Mbak Kholila itu seperti apa. Dan wawancara ini akan berlangsung kurang lebih 30 menit ke depan. Dan perlu Mbak Kholila ketahui bahwa data-data pribadi Mbak Kholila tentunya akan dijaga kerahasiaannya dan hanya diperlukan untuk keperluan klinis saja. Sebelumnya, apakah Mbak Kholila bersedia? Iya Ibu bersedia. Kalau boleh tahu, umur Mbak Kholila sekarang berapa ya? Saya 30 tahun Ibu. Oh, baik. Kemudian untuk pekerjaan sehari-hari Ibu bagaimana? Saya itu kerjanya sebagai pegawai kantor Bu. Kalau untuk pekerjaan hanya itu saja atau ada yang lain? Paling di rumah kayak ngurus anak gitu sebagai ibu rumah tangga. Oh, baik. Kemudian untuk riwayat penyakit, apakah Ibu memiliki sebelumnya? Kebetulan alhamdulillah saya nggak punya riwayat penyakit Bu. Oh, alhamdulillah. Baik, Mbak bisa diceritakan apa yang membuat Mbak datang berobat ke rumah sakit? Saya itu sering ini Bu, jantung saya tuh sering berdebar gitu Ibu. Itu tuh terjadi selama 2 bulan terakhir gitu. Oh, begitu. Kemudian selain jantung berdebar, apa ada keluhan lain yang dirasakan? Saya itu juga ini Bu, mudah berkeringat gitu. Terus tangan saya itu sering tremor gitu Ibu. Terus saya itu nggak suka cuaca panas, jadi kayak capek gitu. Terus saya itu ini Bu, kalau malam hari itu susah tidur. Terus saya itu mudah gelisah, mudah cemas gitu. Baik. Kemudian bagaimana dengan nafsu makan Ibu dan berat badan Ibu sekarang? Alhamdulillah nafsu makan saya itu meningkat, tapi saya itu bingung Ibu, kenapa dalam 2 bulan terakhir itu berat badan saya malah turun sekitar 6 kilo kalau nggak 6 salah. kilo ya, lumayan banyak ya Ibu penurunannya. Kemudian apakah saat ini Ibu sedang menjalani pengobatan? Iya Ibu, saya itu mengonsumsi obat apa gitu dari dokter, metimazol gitu. Oh, Ibu. metimazol. Iya Ibu. Oh, begitu. Baik. Kemudian kalau boleh tahu dari riwayat makan, saya ingin menanyakan kebiasaan makan Ibu. Bisa Ibu ceritakan makanan dan minuman yang dikonsumsi selama 24 jam terakhir ini, Bu? Kalau pagi itu saya sarapan biasanya makan nasi, telur dadar lauknya. Terus saya tuh paling seneng kalau minumnya itu teh manis Ya. gitu. Terus siangnya itu saya suka makan ayam goreng Ibu. Terus ada sayur bayamnya. Kalau sore tuh saya suka ngemil roti sama pisang Ibu. Nah kalau malam itu saya suka makan ikan sama tumis-tumisan, tumis buncis gitu Ibu. Baik. Kemudian biasanya dalam sehari Ibu makan berapa kali? Wah, kalau dalam sehari itu banyak banget Ibu. Saya tuh bisa sampai 4 sampai 5 kali Ibu. 5 kali dalam sehari itu Ibu. Soalnya saya tuh lapar banget. Karena nafsu makannya meningkat tadi ya Ibu? Iya Ibu. Kemudian bagaimana dengan kebiasaan mengkonsumsi snack yang lain? Apakah ada semisal seperti kopi atau makanan cepat saji seperti itu? Kopi ya. Saya tuh kalau konsumsi kopi itu kadang-kadang Ibu. Terus ayam goreng juga. Saya suka ayam goreng cepat
biasanya ibu mengkonsumsi air putih itu bisa berapa kali dalam sehari? Nah itu saya sekitar saya itu waktu itu 16 dalam sehari. Baik. Iya. Baik ibu, jadi mohon izin, apakah ibu membawa hasil lab dari dokter? Bawa Bu. Boleh saya pinjam? Dari hasil lab, untuk berat badan ibu sebelum turun itu berapa ibu? Saya kira-kira saya kemarin ingatnya 54 kilo. Oh, 54 kilo ya. Kalau sekarang berat badan ibu berapa? Sekarang itu tadi nimbang itu 48 kilo. Baik. Kalau dari tinggi badan ibu? Nah, tinggi badan saya itu tinggi Bu, 160 cm. Masya Allah. Baik. Selain dari keluhan yang tadi Mbak sebutkan, apakah tangan ibu masih sering gemetar dan mudah berkeringat? Iya Ibu, saya tuh sering sampai sekarang sering ngerasain gemeter sama berkeringat gitu Ibu. Baik. Kemudian apakah dokter pernah menyampaikan bahwa kelenjar tiroid ibu membesar atau mata tampak sedikit menonjol seperti itu? Iya Ibu, kemarin tuh dokter menyampaikannya itu seperti itu. Baik. Saya izin mengkonfirmasi hasil laboratorium terlebih dahulu ya Bu. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, kadar TSH Mbak rendah, sedangkan FT3 dan FT4 itu meningkat. Jadi FT3 dan FT4 itu berhubungan dengan kelenjar tiroid yang Mbak alami sekarang, yaitu mengalami pembengkakan. Apakah dokter sudah menjelaskan hasil tersebut? Iya Ibu, kemarin tuh dokternya sempat menjelaskan kalau saya itu mengalami hiperapa gitu Ibu. Hipertiroidisme. Iya Ibu, gitu ya. Baik Ibu, terima kasih atas informasi dan waktu yang telah Ibu sampaikan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kita lakukan, saya telah memperoleh data mengenai kondisi kesehatan, status gizi, riwayat makan, pemeriksaan fisik, dan hasil laboratorium Mbak. Selanjutnya, data tersebut akan saya analisis terlebih dahulu untuk menentukan diagnosis gizi sebagai dasar penyusunan asuhan gizi yang sesuai. Dan mungkin di minggu depan atau minggu kedepannya lagi kita akan bertemu lagi untuk mengevaluasi hasil yang telah didapatkan. Terima kasih atas kerjasamanya Ibu. Selamat beraktivitas. Terima kasih Bu.